Lo kan dulu di Partai Berkarya, bener kan? Terus Iya. lu sekarang pindah ke Gerindra. Kenapa tuh? Gue mau tanya itu dulu deh. Ya Partai Berkarya kan udah pecah kan. Bicara iklim demokrasi kita kan tetap harus kita ikutin dalam kerangka kendaraan partai politik. Bagaimana kita bisa... Enggak, tapi kenapa, jadi apakah karena kepindahannya Bang Fasko ke Gerindra itu emang karena tertarik sama sosok Pak Prabowo, akhirnya Bang Fasko berpindah gitu? Ya pasti ya, Pak Prabowo ini kan sebenarnya... Jujur aja, kalau gue sih terakhir udah sadar lah. Samara, pertanyaannya nakal banget ya Samara nih ya. Balik lagi di Meet the Politician, dan di episode kali ini bakal seru banget lah. Gue kedatangan satu tamu yang cukup keren. Beberapa kali gue pernah berdebat sama dia, tapi kayaknya sekarang lumayan temenan walaupun tetap berdebat gitu. Dia ini adalah seorang ketua DPP Gerindra, staf khusus wakil ketua DPR RI, ketua BPP HIPMI, Wasekjen ICMI. Gila, jabatannya banyak banget, kalah lah gue. Bener nggak kok? Kebanyakan ya? Bener nggak, tapi jabatan-jabatan itu bener? Bener. Lo rangkap jabatan ya kok ya? Lo apa kalau lo? Lo Gue hanyalah rakyat biasa. Enggak, lo juga banyak. Gue rakyat biasa. Rakyat biasa. Nah, ini kita Kenapa lo mundur dari PSI, Sam? ini podcast gue. Oh, podcast lo ya? Podcast gue ya. Oke, ini bukan macan idealis. Iya, ya kan? iya. Ini macan idealis nih, Bang Fasko Rusemi. Tapi timnya keren lo, banyak banget tim itu. Rame. Yoi. Keren banget. Yang penting rame aja sih sebenarnya. Yang penting rame. ya? Jadi gimana kok? Apa kabar lo sekarang gitu kan? Itu pertanyaan basa-basi ya, apa kabar? Apa kabar gitu. Basa-basi banget pertanyaan itu. Lo kan dulu di Partai Berkarya, bener Iya, kan? Terus lo sekarang pindah ke Gerindra. Kenapa tuh? Gue mau tanya itu dulu deh. Ya Partai Berkarya kan udah pecah kan. Iya sih. Ya kan? Gue lihat-lihat katanya kantornya ada yang diambil PSI itu sampai. Partai lama kita bersemi. Iya. Jadi prinsipnya gini sih Sam, kalau dari Berkarya kenapa gue pindah ke Gerindra? Waktu itu memang Berkarya pada saat gue masih berkarya terakhir kali karya memang Berkarya pada saat itu lagi konflik pecah betul ya. Menurut gue letih dengan pola perpecahan seperti itu ya. Tapi kalau bicara manifesto politiknya, ini soal normatif nih gue bahasanya nih. Normatifnya bro ya. Partai Berkarya itu, gue sebelumnya kan di Golkar. Sebelum di Berkarya ini, di Golkar, Berkarya, baru ke Gerindra. Lo pernah nyalek ya 2009? 2009. Ya bicara manifesto politiknya ya mirip lah. Sejauh ini Golkar, Berkarya dan Gerindra sejauh ini masih sejalan lah. Kayak misalnya Samara dari PSI pindahannya kemana ntar Sam? Belum tahu kan? Sejalan nggak tuh manifestonya biasanya? Benar. Emang nilai itu harus konsisten. Konsisten. Gitu. Betul, gue setuju kalau itu. Mungkin kalau gue pindah ke partai PKS, nah mungkin agak beda tuh jadi kan gitu loh. Benar. Atau ke PSI, atau ke PDI menjadi beda tuh. Iya, benar. Jadi secara nilai gue tetap pertahankan nilai. Ya bicara iklim demokrasi kita kan tetap harus kita ikutin dalam kerangka kendaraan partai politik. Bagaimana kita bisa belajar lebih banyak lagi dan juga bisa memanfaatkan hal-hal yang baik lah di partai politik itu buat kita visi dan misi kita ke depan lah. Iya. Gitu. Iya sih, sebenarnya emang kalau dari Golkar ke Berkarya ke Gerindra ada kemiripan lah. Ya nilainya sama lah. Relnya nggak beda jauh gitu. Iya. Mirip-mirip. Mirip. Tapi apa yang membuat kenapa lu nggak kembali lagi ke Golkar? Apa karena Golkar yang dulu sudah berbeda dengan Golkar yang sekarang? Maksudnya ketika lu keluar dari Berkarya, kan lu memilih untuk ke Gerindra. Kenapa lu memilih ke Gerindra nggak ke Golkar? Gerindra lebih menarik ya. Kenapa? Gimana ceritain dong? Ada Pak Prabowo di situ. Oh, oke. Ya. Dan 2019 kan juga Bang Fasko dukung Pak Prabowo juga Ya, kan? kebetulan 2019 juga kan. Kalau Samara besok dukung Pak Prabowo ya? Saya punya pilihan saya sendiri. Punya Udah jelas pilihan pilihan sendiri. saya siapa, Bang Fasko. Bang Erik? Kemungkinan kita berbeda kayaknya di 2024. Tapi tidak apa-apa. Beda lagi dong, beda lagi nih. Gak apa-apa. Nggak Gak apa-apa apa-apa. ya? Kita kan biasa berteman sambil berbeda. Oke. Lanjut. Samara kenapa nggak pindah partai? Ini podcast saya. Oh, Bapak. Tolong podcast saya ya. Gue kebiasaan Iya. nanya sih masalahnya. Silahkan dijawab. Jarang ditanya, udah lama Iya. gue nggak ditanya masalah Sam. Udah lama nggak. Apa nih, soal apa nih? Enggak, tapi kenapa, jadi apakah karena kepindahannya Bang Fasko ke Gerindra itu emang karena tertarik sama sosok Pak Prabowo, akhirnya Bang Fasko berpindah gitu? Ya pasti ya, Pak Prabowo ini kan sebenarnya idola banyak orang ya Sam ya. Ya salah satunya gua juga yang memang mengidolakan Pak Prabowo di situ. Pak Prabowo ini apa ya? Beliau ini karakter orang yang menurut gua cukup unik ya. Di Indonesia ini agak jarang karakter seperti beliau. Karakter seorang bisa dibilang priai yang memang secara darah keturunan beliau itu dari orang-orang cerdas ya.
Beliau kan anak dari Pak Mitro, cucunya Pak Gono yang memang bener orang-orang cerdas. Yang bapak beliau itu kan yang ekonom besar ya, dan kakeknya juga yang mendirikan bank pertama di Indonesia, BNI 46. Itu buat gua, dan pada saat itu Pak Prabowo juga memutuskan akhirnya untuk terjun di dunia militer. Ini kombinasi yang lengkap menurut gua, dengan pola kedisiplinan yang didapat di dunia militer, dan akhirnya beliau juga dari sosok seorang militer yang bisa mendirikan partai, dan partainya juga berhasil sampai saat ini luar biasa. Cukup sangat lengkap lah menurut gua, dan sangat cocok untuk memimpin Indonesia. Oke. Jadi yang menarik itu adalah sebenarnya gini Bang Vasco. Kan gue boleh sambil minum gak sih? boleh, gila, santai aja gila, di sini mah santai ya. Santai betul kawan-kawan, santai. Tuh, dijawab. Bang Vasco, tapi waktu dulu kembali lagi nih ke tahun 2009 ketika Bang Vasco memilih Partai Golkar dan akhirnya nyalek di Partai Golkar, sebenarnya apa sih yang waktu itu mendorong Bang Vasco masuk ke partai sebesar Golkar gitu? 2009 tuh ya, 2009 itu kebetulan gue masih mahasiswa tuh, masih kuliah di UI waktu itu ya. Dan gue melihat pada saat itu memang partai yang menurut gue terbaik untuk belajar berpolitik itu ya di Partai Golkar pada saat itu ya. Dan di sisi lain kan gue coba untuk sebenarnya gue diminta untuk jadi caleg waktu itu ya, kita sempat menjadi aktivis lah pada masa muda gitu ya. Gue udah malu ngaku muda sekarang masalahnya. Pada masa muda itu kita sempat jadi aktivis jalanan. Gue ngelihat ini kayak menarik ya, kalau seandainya setiap gerakan itu, kenapa gue harus terus turun ke jalan gitu loh? Kenapa nggak gue coba berusaha untuk masuk ke dalam untuk menyuarakan aspirasi gue? Ini mungkin terlihat klise, tapi itu yang gue rasakan. Di saat kita panas-panasan di luar, aksi depan gedung DPR gitu ya, gue rasakan kenapa nggak gue berusaha untuk masuk ke dalam itu, untuk gue bisa lebih berteriak di dalam, mengaspirasikan suara rakyat itu. Normatif lah, tapi itu yang gue rasakan, sesungguhnya itu yang gue rasain. Ya, itu juga gue ngerasain kayak gitu. Cuma yang menarik itu, kenapa Bang Vasco di usia sangat muda berani banget masuk ke Partai Golkar? Kalau gue dulu ngerasa partai-partai besar itu sulit untuk dijangkau. Emang sih pasti di tempatnya beda lah ya. Tapi kenapa waktu itu berani banget masuk ke partai seperti Golkar gitu? Ya, maksudnya kan biasanya ada partai-partai menengah. Bukan bicara berani atau enggak Sam ya. Kampus gue dulu di UI ya. Orang tanya, lo kenapa masuk UI? Lo berani banget masuk UI, kok jadi gitu? Kan ini kan tempat belajar kita gitu loh. Tempat belajar kita. Bukan berarti gue, ya kenapa gue harus pilih partai yang, ini gak enak gue ngomong sama Marah nih. Gak apa-apa, ngomong aja. Saya non partai sekarang. Ketawa bro. Tapi udah keluar Udah non partai ya. Arwana pun menjadi saksi ya. Arwana pun menjadi saksi ya. Lanjut aja nggak apa-apa. Ya apa-apa. intinya kalau mau belajar cari tempat yang terbaik lah. Poinnya itu ya. Pada saat itu gue masih belajar kan untuk berpartai. Untuk berpolitik secara praktis. Politik praktis. Menarik. Tapi lu memilih lagi bro, waktu tahun 2019 nyalek. Nah ini gue punya pertanyaan nih, ini menarik nih. Kita kan sebagai sama-sama partai baru waktu itu kan. Waktu itu lu pas maju caleg dari Partai Berkarya itu, lu menurut lu akan bisa, silahkan diangkat siapa tahu Pak Wakil Ketua DPR ya. Jangan. Ntar on tape ya, jadi bahaya ya. Oke. Menurut lu waktu lu pertama nyalek di tahun 2019 lewat Partai Berkarya, lu udah tahu lu nggak bakal dapet nih partai, apa menurut lu sebenarnya ada harapan ketika itu? Jujur aja, kalau gue sih terakhir-terakhir udah sadar lah. Samara, pertanyaannya nakal banget ya Samara nih ya. Harusnya gue kemarin pas lagi undang lu ke Macan, gue tanya nakal-nakal Sam. Nanya baik-baik waktu itu. Iya baik-baik semua gue tanya. Gini Sam, dari dulu sebenarnya Sam ya, gue ini kalau bicara idola sebenarnya gue ngidolain Pak Harto Sam. Iya gue tahu. Ini beda banget gue sama Vasco soal ini, tapi lanjut Vasco, lanjut. Iya. Nah di sisi lain, ya kan gue udah sering jelasin mungkin di mana-mana, memang Pak Harto itu buat gue sosok yang keren banget, dan apa ya sekarang ini ada Pak Prabowo ya, menurut gue agak mirip, ada kemiripannya di situ. Sisi positif ya, balik lagi kita harus yang gue lihat dari sisi positifnya. Dan pada saat itu kebetulan memang dari keluarga Pak Harto membuat sebuah partai, ya gue pengen ikut gabung di situ gitu loh. Ya notabene mereka dulu kan di Golkar juga Sam. Pak Prabowo kan juga dulu di Golkar, gitu loh. Pak Surya Paloh juga dulu di Golkar. Iya, Pak Surya Paloh juga di Golkar. Gak apa-apa, gue cuma ngomong aja, lanjut. Iya, kalau Pak Giring nggak di Golkar bukan? Nggak tahu. Di Niji. Gini, gue mau tanya gini, lo tuh masuk ke partai itu, gue tahu mungkin lo punya kepercayaan lah. Waktu itu kepercayaan lo adalah lo mendukung, menganggap Pak Harto sebagai idola kan, gitu. Jadi mungkin lo punya kepercayaan masuk ke Berkarya karena
itu juga gitu kan. Tetapi waktu lo nyalon itu tuh lo lebih karena mau masuk di partai itu karena lo percaya dengan nilainya. Gue bicara gini loh, gue partai ini nggak terlalu gue anggap sebagai kendaraan politik, tapi buat gue partai ini nilai yang gue. Jadi nggak penting menang kalah calegnya waktu itu. Bukan menang kalah, tapi kita berusaha untuk gimana cara kita bisa menang kan. Jadi di saat itu kan memang ada partai berkarya, ya akhirnya gue gabung ke sana. Dan kebetulan gue waktu itu kan juga ikut juga bersamaan dengan Pak Priyo Budi Santoso ya. Sebelumnya kan gue sama beliau waktu itu di Golkar. Pak Priyo gabung jadi sekjen juga di sana. Ya udah, gabung deh. Akhirnya karena berkarya ternyata pada saat itu udah konfliknya terlalu dalam menurut gue. Ya udah, gue pindah ke Gerindra. Bang Dasko ajak, kok udah lu ke Gerindra aja. Oke, siap bang. Gue di Gerindra deh, gitu Sam. Tapi apa yang perbedaan paling mendasar dari partai lama sama partai baru apa? Maksudnya partainya Bang Fasko berkarya sama partai Gerindra itu. Pasti kan ada plus minusnya lah masing-masing lah. Iya. Kalau bicara partai Gerindra ini kan sebenarnya partai yang lagi masa ganteng-gantengnya gitu loh. Oh, gitu kalau ya? Gerindra ini ya, bukan juga partai tua kan. Partai yang lagi ganteng-gantengnya. Jadi bicara kekuatan politik saat ini beliau Gerindra juga lagi lumayan lah, lagi oke. Dan konsep kaderisasi di Gerindra pun juga udah sangat matang sekarang ini. Pak Prabowo ngedukung banget anak-anak muda juga yang terjun langsung ke lapangan dan masuk dalam kepengurusan DPP-nya. Di partai berkarya pada saat itu memang kan namanya partai baru ya, jadi wajar kalau kita masih ada pada saat itu masih dalam banyak perubahan-perubahan format lah waktu itu. Jadi kalau rasanya bergabung di partai yang sudah cukup mapan, kita lebih enak sebenarnya untuk untuk berakselerasi lah. Kita lebih bisa punya kekuatan juga untuk berpolitik. Ya berasa pasti Sam. Namanya di partai baru kan mungkin dipandang sebelah mata gitu ya. Udah sistemnya udah jalan lah kalau Sistem udah jalan semua. Ya lebih menarik lah. Lebih menarik. Jadi rencana 2024 Bang Fasko nyalek lagi apa enggak? Insya Allah nyalek lagi. Di mana dapil? Sumatera Barat 1 lah. Sumatera Barat 1 mana aja? Padang, Solo, Sawalunto, Tanah Datar, Damasraya, Sijunjung. Wow. Ada 11 kabupaten, Mentawai, Padang Panjang. Kenapa Bang? Kenapa Sumatera Barat? Ya kampung halaman. Oh gitu. Kampung halaman. Orang Minang baru. Siapa ya di Sumatera Barat, siapa lagi Gerindra? Kalau Bang Andre Rosiade itu dapil mana? Sama dapil 1. Wah, bertarung dong nih. Jangan bertarung, kita memperkuat. Memperkuat Ya, partai. kita harus bertarung, kita harus memperkuat Bang Andre. Andre juga, Bang Andre itu kan tokoh juga di Sumatera Barat ya. Iya. Iya. Berapa kursi sekarang Gerindra dapat dari Sumatera Sekarang Barat? 2 kursi. Oh, jadi Bang Sebenarnya Fasko 2 kursi lebih lah. mempersiapkan 3 kursi lah. 2 kursi lebih lah. Ya mudah-mudahan. Jadi ranah Minang nih. Ranah Minang. Ranah Minang. Oke, Iya. boleh. Siap. Jangan lupa ini. Ya, kawan-kawan semua ini. Udah Valdo. Kenapa gue ingetnya Valdo? Iya, lo terlalu cinta sama Valdo kayaknya. Mentang-mentang agak sampai ditarik ke PSI ya. Yang tarik Valdo ke PSI. Bukan Samara gua, ya? bukan gua. Oh, Dia bukan ingin ya? sendiri. Oh, bukan Samara minta enggak ya? Enggak, dia ingin sendiri gitu. Enggak Oh. apa-apa. Kita dukung kemanapun. Emang iya, Dok? Valdo mengarah kita dukung. Ya udah ya, ini tapi Samara, si Valdo udah kesini belum sih? belum. Harusnya kita undang nanti next time setelah Fasko Rusemi. Iya. Ya kan? Kita panggil udah yang satunya lagi tuh. Ranah Minang kita panggil Ranah semua Minang. ke dalam podcast kali Valdo ini. tuh orang pesisir selatan tuh. Dia pesisir selatan. Iya, Ya Pesel. udah nggak apa-apa. Semua lah kita dukung kawan-kawan nyalek di Orang Minang Sumbar. banyak yang keren-keren ya? Hah? Orang Minang banyak yang keren-keren ya? Yang Zaman dulu. Yang apa? Yang keren-keren orang Minang. Emang sekarang nggak keren-keren? Ya harus dong. Zaman dulu kan banyak juga kan. Iya. Nah di 2024 ini menarik nih Bang Fasko. Karena selain adanya Pileg dan Bang Fasko bakal nyalek gitu kan. 2024 ini kan pilpres nih. Jadi Pak Prabowo jadi nyapres. Harus dong. Gitu ya. Harus dong. Kenapa? Kan pesannya banyak nih Bang Fasko yang bilang kenapa sih Pak Prabowo nyapres terus gitu kan udah 3 kali maju dari tahun 2009, nyawapres sih 2009 gitu kan. Nyapres 2 kali. Kenapa Pak Prabowo harus maju lagi 2024? Kenapa misalnya nih Pak Prabowo nggak memberikan kepada yang muda-muda nih di Gerindra untuk nyapres? Pak Prabowo jadi kingmaker gitu misalnya. Keren nggak? Nggak tahu, gue nggak Keren kan? ngerti. Lu jelasin dong kan, kan yang dukung. Keren kan? Kan Anda Bang Fasko, bagaimana? Ilmu keren banget buat gua. Jadi Kenapa tuh? kenapa ya Pak Prabowo, maksud gua gini. Orang banyak tanya-nanya, kenapa Pak Prabowo masih maju lagi? Lo justru itu yang gue lihat berarti Pak Prabowo ini komitmennya terhadap bangsa ini luar biasa. Sampai di umur beliau yang sudah seperti ini juga beliau tetap mau bertarung untuk bagaimana membawa Indonesia untuk jadi lebih baik lah Sam. Keren banget sih buat gua.
Tapi ada bilang gini juga Bang Fasko, Pak Prabowo maju sebagai calon presiden itu tentang survival partai. Jadi bilang gini, jadi ada yang bilang nih pengamat politik, nggak penting untuk Pak Prabowo menang atau kalah dalam pemilu 2024. Harus penting menang, ya ternyata? Harus menang. Gimana? Kenapa harus menang? Ya bicara nggak penting karena dia bukan orang Gerindra. Kenapa Bang Fasko orang Gerindra? Penting dong, Pak Prabowo harus menang. Jadi gini loh, untuk kita bisa mensinergikan kekuatan politik itu kan, politik sebenarnya kan ada dua pilar yang paling penting, dua pilar ya, maksudnya eksekutif dan legislatif itu ya, pilar di luar yudikatif yang lain-lain. Tapi maksud gua untuk ada sinkronisasi antara partai yang menang dan kekuatan politik yang memimpin negara ini, ya memang kita punya kepentingan bahwa Pak Prabowo lah yang menjadi presidennya, untuk ya ada kesinambungan yang jelas lah sinerginya antara DPR nanti dan eksekutif dan presiden. Tapi kan kalaupun Pak Prabowo kalah, orang baik bilang Gerindra pasti akan jadi partai kedua terbesar setelah PDI Perjuangan itu. Kapan? Hah? Sekarang udah kan? Udah, tapi akan lebih kokoh lagi di atas Golkar. Nomor 1 dong. Hah? Nomor 1 lah. Masa Yakin? nomor 2 lagi? Nomor 2 udah. Oh gitu? Iya dong, nomor 1 besok. Tapi gimana perasaan lo Bang, melihat Gerindra di atas Golkar sebagai partai pertama lo? Cinta pertama lo tuh? Bangga dong. Kenapa? Ya bangga dong. Tapi optimis akan sukses di 2024? Hah? Akan sukses 2024? Harus, bukan akan sukses, harus sukses. Karena kita udah bosen yang namanya hampir menang. Ini harusnya ya minimal hampir kalah. Menarik nih, menarik. Jangan hampir menang lagi. Bang Fasko, gue punya pertanyaan buat lo. Kalau lo disuruh milih nih Bang Fasko, menang nyalek tapi Pak Prabowo kalah, atau Pak Prabowo menang tapi lo kalah nyalek? Prabowo menang. Kenapa? Itu gol besar gua, Pak Prabowo menang. Kalau Pak Prabowo presiden, ya gini loh, ini kan bicaranya pribadi atau bicara kendaraan besar ya, kendaraan besar kita ya. Intinya kalau gue pribadi hanya sekedar gue nyalek terus gue menang tapi Pak Prabowo kalah, agak bete sih gue sebenarnya. Gue pengennya memang Pak Prabowo ini benar-benar bisa berhasil kali ini Sam. Harus berhasil, nggak ada lagi kata hampir menang nih, nggak ada lagi. Dengan beliau akhirnya bisa, gue pengen banget Pak Prabowo benar-benar bisa membuktikan apa yang beliau pikirkan, gagasan apa yang beliau sampaikan kepada kita ini. Ini luar biasa banget, bahkan buat ini ya, buat mungkin teman-teman di Gerindra paham lah secerdas apa bapak kita ini, ketua umum kita ini, sehebat apa ketua umum kita ini. Kita berharap banget beliau mimpin nih bangsa ini. Kalau gue boleh tanya sama lo nih Bang Fasko, lo kan udah tadi pokoknya wah Pak Prabowo idola banget lah Pak normatif Prabowo. Ya, gue ngomongnya klise. Enggak normatif lah, karena lo kan kader Gerindra, pasti dong. Kayak gue dulu waktu punya partai, tentu gue percaya dengan apapun yang partai gue, apalagi Pak Prabowo kan ketua umum partai, jadi ketua umum partai Gerindra, jadi wajar lah lo sangat mengidolakan sosok ketua umum partai lo Bang. Tapi nih, kalau gue bisa kasih pertanyaan buat lo, apa, kalau sisi positif kan tadi udah semua, satu aja sebut sisi negatif Pak Prabowo apa Bang? Ini pasti jadi positif juga nih, gue tahu jawaban politisi ini. Ntar pasti jadi positif. Kelemahan Pak Prabowo adalah dia gampang maafkan orang. Nah, gue tahu lah gitu kira-kira jawabannya. Itu dia Bang. Pak Prabowo gitu terlalu baik. Politisi. Terlalu baik Pak Prabowo ini. Nah kan tuh, gue udah tahu. Nah, beneran Sam, masa gini loh. Gitu Pak Prabowo ini ya, beliau ini kan memang dikenal banget orang yang berhasil ya menjadikan seseorang itu menjadi tokoh-tokoh besar di bangsa ini. Dan banyak juga nggak sedikit juga beliau ini dikhianatin terus gitu loh. Terlalu baik Pak Prabowo ini. Ini kadang-kadang yang gue agak bete juga, Bapak ini baik banget gue bilang nih. Nah kan, normatif udah pasti. Kelemahan pun jadi positif. Nggak normatif tuh beneran, Sam. Iya. Gue tuh bete banget sebenarnya, Bapak ini terlalu baik. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Kita masuk ke segmen selanjutnya aja nih. Ini segmennya seru soalnya. Kita akan masuk ke segmen netizen bertanya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari netizen-netizen ya. Netizen ini kan banyak yang julid, nyinyir, dan kepo gitu. Oke. Jadi, emang gitu Sam ya? Gitu ya? Lu sering dijulitin tuh? Iya, tapi nggak apa-apa lah. Itu kan dinamika dalam demokrasi dan pernetizenan gitu. Iya. Jadi nggak usah dimasukin ke hati gitu kan Bang Fasko. Tapi ini gue ada pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sampai yang lucu sama sampai serius. Sampai yang nggak penting juga ada. Tapi yang ini dulu. Iya, yang nggak penting juga nggak ada. Gitu. Kalau nggak penting apa lu tanyain? Gue tetap tanyain. Soalnya gitu ya? kadang yang nggak penting. Ini request dari kreatif? Gitu. Gimana lagi kan? Nah ya udah, tapi udah lanjut gitu. Tapi gue mau tanya pertanyaan yang agak serius dulu pertama. Ada tuh netizen yang nanya, kenapa sih Pak Prabowo dulu rela ikut Pak Jokowi? Nah itu dia, maksud gue gini loh.
Kenapa nggak jadi oposisi aja gitu? Ini pertanyaan menarik ya buat gue ya. Kenapa Pak Prabowo rela ikut Pak Jokowi bergabung dalam pemerintahannya ya? Sam, lu ngerasain nggak pada saat itu panas banget? Iya. Gue turun di lapangan, itu apa ya? Iklim politik pada saat itu benar-benar sangat panas banget. Dan buat gue, ya itu tadi, kadang-kadang banyak masih ada orang-orang yang mungkin yang kecewa kenapa Pak Prabowo gabung ke dalam partai politik, ke dalam Pak Jokowi ya, di kabinet Pak Jokowi. Ini kelapang dadaan yang luar biasa dari Bapak itu maksud gue ya. Dia itu rela untuk gue selalu merinding tiap gue pengen ngomong ini ya, mau ceritakan ini ya. Bapak ini dia nggak rela bangsanya pecah. Apapun yang dia lakukan, Sam, lu mesti sekali-sekali lu ngobrol sama Pak Prabowo deh. Udah pernah lu? Nggak pernah, kita pernah dada-dadaan pas Muktamar NU. Lu kayaknya perlu ketemu langsung sama Pak Prabowo. Lu gitu biar lu paham seperti apa karakter beliau ini. Bener-bener NKRI di dada, jadi bener-bener NKRI, beneran. Dia nggak mau bangsa ini sampai pecah dan dia akan kalau perlu jangankan cuma sekedar itu. Nyawa pun beliau udah sering untuk korbankan untuk bangsa ini. Tapi waktu itu Bang masuk ke dalam pemerintahan itu karena ini gue punya 3 pertanyaan nih. Jadi ribet lagi nih. Jadi tambah 3. Ini nantinya ada pertanyaan lo nih. Pertanyaan gue ya. Oh, pertanyaan lo. Anak pertanyaan dari pertanyaan netizen. Anak pertanyaan netizen ya. Pertama, ketika itu apakah kalau misalnya Pak Prabowo menjadi oposisi, apakah dia nggak merasa bahwa dia juga sedang membangun bangsa dan negara? Dan yang kedua, menurut gue gini, ketika Pak Prabowo memutuskan untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi, itu karena memang untuk menjaga situasi biar nggak makin panas? Gitu ya, salah satu yang paling penting tuh itu. Atau karena memang beliau mulai merasa bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya adalah seorang pemimpin yang luar biasa dan kita harus sama-sama mendorong dan memastikan bahwa program-program Pak Jokowi kita dorong bersama-sama gitu, makanya kita masuk ke dalam pemerintahan. Ya, Pak Prabowo kan sering bilang ya, pada akhirnya kan beliau menyatakan memang ternyata Pak Jokowi ini memang proper untuk jadi presiden Indonesia. Berapa kali pidato dia setelah beliau bergabung kan, dengan beliau berinteraksi langsung, beliau bertugas sebagai menteri, sebagai pembantunya Pak Jokowi, dan beliau akhirnya mengakui kok. Dan itulah hebatnya Pak Prabowo ya, beliau ini sangat fair. Di saat orang itu hebat, beliau akui hebat. Dan sekarang beliau merasa bahwa Pak Jokowi faktanya begitu, beliau merasakan gitu kan. Kadang-kadang kita kan melihat di saat kita tidak merasakan langsung, kita mungkin punya pandangan yang berbeda kan Sam. Makanya tadi gue bilang, Sam, coba lu sekali ngobrol sama Pak Prabowo deh. Jadi ini sebenarnya waktu itu Pak Prabowo sama Pak Jokowi kurang ngopi gitu kan? Mungkin kurang ngopi kayaknya. ada lagi nih, lucu nih, pertanyaan netizen lucu lagi nih Bang Vasco. Pak Prabowo waktu itu sebel nggak sama Bu Ratna Sarumpait pas tahun 2019? Lu inget nggak kejadian itu? Yang mukanya itu bonyok itu ya? Yang ternyata operasi plastik. Nah itu Pak Prabowo sebel nggak waktu itu? Kan rame banget tuh soalnya kan? Gue nggak nanya langsung sama beliau ya. Tapi kalau feeling gue sih agak bete kayaknya mungkin ya. Tapi gue nggak nanya langsung itu sama beliau sih. Tapi feeling lo sebel ya? Iya, feeling gue gitu lah kira-kira. Oh sebel ya. Ini siapa netizen? Kira-kira ya. Ingat aja netizen Indonesia ini ternyata tidak mudah lupa lah. Mereka ingat 2019. Iya, lo yang ngingetin lagi. Iya. Ada satu pertanyaan. Ya gini loh Sam, itu kan Bu Ratna Sarumpait ini kan timnya beliau kan. Jadi kan kita sebagai tim ini kan di saat ada kejadian seperti itu kita pasti bela gitu loh. Yeah. Tapi ternyata di belakang itu ada hal yang tidak menyenangkan, ya udahlah gimana. Gak disangka ya? Iya, gak disangka. Rame lagi waktu itu. Rame juga. Gitu. Gue juga bela waktu itu. Oh gitu. Lo minta maaf gak waktu ternyata sih terbukti? Agak bete. Tapi lo minta maaf setelah gak terbukti bahwa itu memang ternyata minta maaf sama siapa? Sama publik Indonesia, masyarakat. Iya, minta maaf. Kok gue minta maaf? Jadi kan gue juga kena prank. Jadi gue minta maaf. Ya udah. Bisa panjang nih perdebatannya kalau kita kembali gitu kan. Minta maaf. Tapi Bang Vasco ada satu pertanyaan. Gue sebenarnya nggak setuju sama pertanyaan ini gitu. Karena menurut gue pertanyaan kayak gini selalu ditanyakan ke masing-masing kandidat dan menurut gue nggak ada relevansinya dalam pemilu gitu. Tetapi gimana lo merasa ketika ada orang yang nanya-nanya kayak gini? Gue punya perasaan sebel kalau ada orang nanya ini. Tapi perasaan lu gimana ketika ada orang yang netizen nanya kayak gini? Pak Prabowo tuh bisa ngaji nggak sih sebenarnya? Apa yang lo rasakan? Gue inget banget loh, pertanyaan ini juga terjadi di Macan Idealis waktu saat gue ngobrol sama Samara ya. Di saat gue datang ke lapangan Bang kata Samara.
gue ditanya gue bisa bahasa Yasin apa enggak, di bete Iya, gue pernah ditanya juga. Tapi lo bisa kan gitu loh. Kebetulan gue bisa, tapi iya. Gue direduksi jadi bisa baca Yasin, bukan program gue. Gitu kan, tapi itu dia yang dilihat dari ya faktanya bangsa Indonesia itu tetap masih, rakyat Indonesia ya, masih melihat sisi itu, Sam. Tapi gimana perasaan lu melihat ketika itu sesuatu yang ternyata jadi pertimbangan? Iya, mau nggak mau itu bangsa kita begitu. Masih melihat itu hal yang penting. Mungkin buat Samara itu nggak begitu penting dalam dalam sebuah parameter untuk memilih pemimpin kan ya. Kalau bicara ngaji, gue rasa Pak Prabowo bisa ngaji, bisa lah harusnya. Oh iya. 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 Bicara, tapi ya tadi Samara bilang itu kan nggak penting bang, ditanya bang. Ya bagus-bagus aja sih, nggak masalah lah. Kita mau jadi seorang pemimpin, mau jadi seorang yang public figure aja, kita ya mau nggak mau harus relain diri kita untuk ditanya apapun. Bahkan Sam, lu kenapa poni lu miringnya ke kanan gitu kan? Iya, bener. Ya pasti lu harus mau nggak mau, lu harus terima efek samping itu kan. Pernah ada perdebatan sih soal poni gue, kenapa jadi sebelum ke kanan poni gue ke depan. Iya. Dan orang bilang gue kayak Dora the Explorer. Tapi kan lu harus ikhlaskan itu dong. Iya, gue lama-lama juga awalnya gue makin maksa lah supaya poni gue ke depan. Tapi makin lama gue merasa gue kalah sama netizen. Gue perhatiin gue beneran kayak Dora gitu. Jadi akhirnya gue ke samping. Akhirnya lo ikutin netizen ya? Lo lagi ikutin netizen lah kan? Gue ikutin netizen lah pada akhirnya. Kayaknya nggak lucu gue debat-debat dengan poni Dora gitu kan. Kayaknya ke samping lebih dewasa gitu lah intinya. Itu kan banyak banget konteks gini Sam ya. Ya lo lihat lah banyak sekarang ini politisi ini dituntut untuk lebih cantik dan lebih ganteng gitu kan. Nggak penting sebenarnya. Tapi ya bangsa kita manjatannya masih begitu kok. Selama ini pemilihannya masih terbuka ya. Masih one man one vote ya mau nggak mau. Satu pertanyaan terakhir nih untuk closing statement ya, Bang Vasco. 2024 ini menurut gue bisa jadi akan panas lagi. Bisa jadi enggak, bisa jadi ya. Bisa jadi enggak, bisa jadi ya. Tergantung kita semua lah. Kalau lu bisa kasih pesan ke siapapun yang nanti akan mendukung pasangan calon, baik yang sudah menentukan maupun yang belum menentukan. Kira-kira pesan apa yang ingin lu berikan kepada kita-kita yang siap berjuang untuk membela masing-masing pasangan calon kita di 2024? Gitu ya. Tapi kalau Samara gabung sama kita sih kayaknya nggak panas lah kayaknya. Alah. Ya, kalau kita beda gimana Bang Vasco? Oh gitu ya? Nggak tahu, kayaknya tradisi kita tuh berbeda Bang Vasco. Gitu Sam ya? Lanjut. Lo di mana Sam? Nanti kita lihat. Tapi kayaknya kita berbeda Bang Vasco. Ini kemungkinan beda ya? Kemungkinan beda itu besar. Kenapa tuh bedanya? Publik Indonesia udah tahu saya di mana, tapi saya tidak mau menyatakan sampai. Yang ikut lari kemarin di GBK? Itu bukan sih? Lo kok nonton aja sih Bang? Itu bukan. Lo nonton tapi? Nonton. Ya bagus, seru kan lari. Itu dia? Ya lari pagi itu sehat. Lari itu harus kencang. Oke. Kalau misalnya Bang Erik nggak di situ? Ini podcast saya Bang Vasco. Ya. Saya minta Anda untuk menjelaskan, gitu kan. Tapi kita kan semua kawan di sini. Jadi bagaimana? Kawan lah, yang udah pasti jelas, kita dukung yang melanjutkan program-program baik. Oh, iya gitu. dong, Bang Vasco kan juga. Iya dong. Mendukung. Nah makanya di Pak Prabowo. Pesan-pesan untuk pasangan-pasangan yang mendukung pasangan yang calon. jelas-jelas pembantu presiden kan beliau Sam. Oh gitu. Tapi iya. kan Kalau yang itu daerah kan juga. Gubernur. Kepala daerah kan juga kepanjangan tangan pemerintah pusat loh. Satu provinsi ya, doang. Kita bisa berdebat panjang nih. Iya. Bang Vasco. Ini nasional belum Sam. Waktunya. Nasional. Iya, belum. Bukan daerah lokal nggak? Tapi kan susah juga. Pak Jokowi juga dulu pemimpin. Ini usaha. Gue lagi usaha. Biar Samara gabung. Ya udah, lanjut. Lanjut. Ini belum waktunya kita berdebat. Oh belum ya? Masa kampanye masih Oktober. Iya. Tapi lanjut dulu. Apa yang ingin Bang Vasco sampaikan untuk kita nanti akan mendukung pasangan calon? Ya. Siapapun itu. Intinya kita coba dewasa berpolitik ya. Poinnya kan gini. Mungkin Samara juga pasti rasakan ya di dalam misalnya kayak di frame itu ya, mau di TV nasional dimanapun itu. Ya sekencang apapun perdebatan itu, sekencang apapun perbedaan perdebatan gagasan itu, harusnya baiknya setelah selesai dalam perdebatan ya kita duduk lagi, kita ngopi lagi dan perjuangkan masing-masing apa yang kalian merasa itu benar, perjuangkan bagi kalian yang merasa tokoh mana yang kalian anggap itu paling kompeten untuk memimpin bangsa ini, perjuangkan semaksimal mungkin, tapi jangan sampai dibawa ke wilayah privat yang akhirnya kita sesama saudara ini berantem, suami istri cerai, sampai dikeluarin dari grup WhatsApp keluarga, nggak penting itu. Itu nggak lebih penting juga dari wilayah itu. Poinnya dukung gagasannya, jangan sampai perang ke wilayah privatnya. Tuh, dukung gagasan. Jadi kita bicara gagasan, nggak bicara anak privat. Thank you Bang Vasco udah Thank you Samara, thank you. Sukses, siapa tahu kita lihat Bang Vasco ntar Gue pengen ngundang laki lu dong.
Ya Kalau udah, Macan boleh, Idealis. boleh. Ya udah sudah ditonton oleh seluruh rakyat komisi di sini. Nanti suami saya akan datang ke Macan Ya, Idealis. ini udah janji ya. Iya udah janji. Oke, ditonton ya semua janjinya, komitmennya. Thank you Bang Vasco semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment komisi.co. Siapa tahu kalau misalnya ada saran-saran menarik dan komentar-komentar menarik, ntar Sam, undang ngetin Vasco. coba baca Yasin dulu tes. Enggak, ya. Oke, terima kasih teman-teman komisi. Saya lanjut pengajian sama Bang Vasco. Pengajian.